Izin memperkenalkan diri, saya Stefanus Dimas Prihantoro dengan NIM 111230008 dari kelas DKG TGE. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari referat saya berjudul Analisis Ketebalan SIM Batubara berdasarkan data well logging di lokasi X, lapangan batubara Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk outline-nya yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta ada daftar pustaka di bagian akhir. Kita masuk ke pendahuluan, di mana untuk Musi Banyuasin sendiri merupakan salah satu daerah penghasil batubara utama di Indonesia yang berada dalam cekungan Sumatera Selatan. Daerah ini termasuk ke dalam formasi Muara Enim yang dikenal sebagai formasi pembawa batubara dengan potensi sumber daya yang besar. Dalam kegiatan eksplorasi batubara, informasi mengenai kondisi bawah permukaan sangat penting untuk mengetahui keberadaan, ketebalan, dan persebaran SIM batubara. Namun, data bawah permukaan tidak dapat diperoleh secara langsung melalui pengamatan di permukaan ataupun melalui pemetaan geologi di permukaan. Oleh karena itu, metode well logging digunakan untuk membantu interpretasi kondisi geologi bawah permukaan secara lebih akurat. Nah, untuk penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi litologi bawah permukaan berdasarkan data well logging menggunakan gamma ray log dan density log. Selain itu, penelitian bertujuan untuk menentukan kedalaman serta ketebalan SIM batubara pada setiap titik pemboran. Analisis korelasi antar sumur juga dilakukan untuk mengetahui kontinuitas dan pola persebaran SIM batubara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya batubara. Nah, kita masuk ke metode penelitian, di mana untuk daerah penelitian sendiri berada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang termasuk dalam formasi Muara Enim, di mana formasi ini tersusun oleh batu lempung, batu lanau, batu pasir, dan lapisan batubara yang terbentuk pada lingkungan endapan transisi hingga darat. Untuk formasi Muara Enim sendiri merupakan salah satu satuan batuan yang memiliki potensi batubara terbesar di Indonesia. Selain itu, ada faktor sedimentasi, perkembangan struktur geologi seperti sesar dan lipatan juga mempengaruhi posisi, kemiringan, dan kontinuitas lapisan batubara di daerah penelitian. Untuk sebagai penjelasan dari gambar yang ditunjukkan oleh gambar 1, di mana ada gambar A dan juga gambar B, di mana untuk gambar A itu merupakan daerah penelitian, peta geologi daerah penelitian yang terletak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana untuk peta A ini adalah peta geologi Sungai Lilin, tempat lokasi penelitian berada, dan juga untuk gambar B ini merupakan adanya titik-titik bor yang dijelaskan oleh titik berwarna biru. Ini adalah 8 titik bor, namun di penelitian ini yang kami pakai adalah 7 titik bor yang dapat dianalisis. Nah, kemudian penelitian menggunakan data logging geofisika dari 7 titik bor, yaitu ada mulai dari titik PMC BS 12 sampai PMC BS 19. Data yang dianalisis berupa gamma ray log dan juga density log yang diperoleh dari kegiatan well logging. Untuk pengolahan datanya dilakukan menggunakan perangkat lunak Wellcat untuk interpretasi litologi bawah permukaan, dan dilakukan korelasi menggunakan software Minex untuk mengkorelasi ada antar sumur dan juga ada pemodelan 3 dimensinya untuk mengetahui arah persebaran dan kontinuitas SIM batubara. Untuk penjelasan sendiri di gambar 2, di mana untuk lokasi penelitian untuk yang diteliti itu berada di formasi Muara Enim dengan litologi yang dominan berupa batu pasir di sini yang terlihat. Untuk umurnya sekitar Miocene akhir. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana untuk hasil logging menunjukkan adanya variasi respons kurva gamma ray dan density log pada setiap titik bor. Perbedaan respons tersebut mencerminkan variasi litologi yang terdapat di bawah permukaan. Lapisan batubara dapat dikenali dengan nilai gamma ray yang relatif rendah dibandingkan dengan batuan sekitarnya. Sementara itu, density log membantu memperjelas batas antara SIM batubara dengan batuan pengapitnya. Nah, kemudian untuk berdasarkan interpretasi dari data log, litologi penyusun yang ditemukan di daerah penelitian terdiri atas claystone, siltstone, carbonaceous claystone, dan juga coal. Claystone umumnya memiliki nilai gamma ray yang tinggi karena kaya akan mineral lempung, sementara siltstone menunjukkan nilai gamma ray yang lebih rendah dibandingkan claystone. Dan carbonaceous claystone memiliki karakteristik peralihan antara batu lempung dan juga batu bara karena mengandung material organik. Sementara untuk batu baranya sendiri menunjukkan nilai gamma ray yang rendah, sangat rendah, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari litologi lainnya. Seperti yang diketahui, untuk gambar ketiga ini merupakan adalah data log geofisika yang diambil dari 7 sumur
titik sumur bor, di mana untuk data-data yang dapat diketahui ada data dari gambar array-nya, kemudian ada data dari densitas lognya yang akan digunakan untuk interpretasi pada gambar yang selanjutnya. Pada gambar 4 ini dilakukan interpretasi secara manual menggunakan hasil pembacaan dari log gambar array dan juga log density. Didapatkan bahwa dari 7 titik sumur bor itu memiliki hasil interpretasi litologi yang relatif mirip dengan rata-rata adanya SIM batubara itu sekitar 2-3 SIM per sumurnya. Nah, kemudian ada hasil korelasi dan juga hasil korelasi 3 dimensi, di mana untuk hasil korelasi yang menjajarkan antara 7 sumur yang dianalisis itu menunjukkan bahwa SIM batubara memiliki kontinuitas lateral yang cukup baik antar sumur. Beberapa SIM dapat ditelusuri dari satu titik bor ke titik bor lain sehingga menunjukkan kesinambungan lapisan yang jelas. Namun demikian, terdapat variasi berupa penebalan dan penipisan SIM pada beberapa lokasi yang mengindikasikan perubahan lingkungan, pengendapan maupun pengaruh struktur geologi. Seperti yang diketahui pada gambar 5 di sini, untuk secara interpretasi litologi relatif semuanya itu mirip-mirip dengan lapisan yang relatif mirip dan seragam. Namun untuk perbedaan dari ketinggian maupun perbedaan dari ketebalan di sini dapat dipengaruhi dari yang pertama mungkin dari perubahan lingkungan pengendapannya, atau mungkin dari adanya struktur yang ada sehingga mempengaruhi ketebalan dari tiap-tiap litologi yang diinterpretasi. Kemudian untuk data korelasi, hasil dari korelasi tersebut dimodelkan dalam bentuk 3 dimensi untuk memberikan gambaran bawah permukaan yang lebih komprehensif. Untuk model 3D menunjukkan bahwa SIM batubara memiliki arah persebaran dari barat laut menuju tenggara dengan orientasi sekitar north 300 derajat east, dengan arah kemiringan slope-nya itu sekitar 6 derajat. Selain memperlihatkan arah persebaran, model ini juga menunjukkan adanya variasi ketebalan dan kedalaman SIM pada beberapa lokasi. Pemodelan 3 dimensi mempermudah visualisasi hubungan antar lapisan dan membantu memahami distribusi batubara secara lebih detail. Dimana untuk gambar 6 ditunjukkan oleh korelasi 3 dimensi di sini, ditunjukkan dari adanya titik-titik bor yang kemudian dikorelasi dan membentuk sebuah model 3 dimensi, di mana di sini relatif kemiringannya itu ke arah north 300 derajat east atau ke arah barat daya, barat laut. Nah, kemudian untuk kesimpulan, di mana interpretasi data gamma ray dan log density menunjukkan bahwa litologi penyusun daerah penelitian terdiri atas claystone, siltstone, carbonaceous claystone dan juga coal, sehingga metode well logging dapat mengidentifikasi kondisi bawah permukaan dengan lebih baik. Hasil analisis menunjukkan adanya 2-3 SIM batubara pada tiap titik bor dengan ketebalan berkisar antara 0,35 sampai 3,6 meter dan kedalaman yang bervariasi akibat adanya pengaruh kondisi geologi bawah permukaan, baik itu adanya perubahan lingkungan pengendapan maupun adanya struktur geologi. Kemudian variasi ketebalan dan kedalaman SIM batubara menunjukkan adanya pengaruh kondisi lingkungan pengendapan serta faktor geologi bawah permukaan yang mengontrol pembentukan lapisan batubara. Kemudian yang terakhir, korelasi antar sumur menunjukkan bahwa SIM batubara memiliki kontinuitas lateral dengan baik dengan arah sebaran dominan dari barat laut menuju tenggara dengan orientasi sekitar north 300 derajat east dengan kemiringan sekitar 6 derajat. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, mengambil dari Gasper, Lubis, dan juga Puja. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.